Kami sangat senang pada malam ini dapat bertemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa di mana saja lewat media virtual ini. Saya sedang bayangkan ini, bagaimana kita bisa bertemu, ya jarak kita begitu jauh. Kalau saja saya ini naik di pesawat dari titik ini sampai kepada titik Anda di Tanah Toraja, di Luwuk, di Palopo, pesawat itu akan memakan waktu paling sedikit 12 jam baru tiba di sana. Nah, sekarang kita bisa bertemu, bisa bertemu walaupun melalui media virtual ini. Ya, tetapi kita bisa bertemu. Di sini ini masih pagi sekali, masih belum jam 4. Ya. Di sana itu sudah hampir jam 8 malam. Dan ya, waktu berbeda, ya tempat berbeda, tetapi kita ini satu hati. Oleh karena kita ini semuanya anak-anak Tuhan yang mau mempelajari, mau belajar dari Tuhan. Ya. Jadi malam ini kita akan teruskan seri pembahasan kita si Sola Puang Ta Yesus bersama Tuhan Yesus. Juga pada malam ini kita akan belajar khusus. Ya, tapi kita coba kita ingat sedikit apa yang sudah kita pelajari. Malam pertama, Pendeta Dedi Kurniawan sudah membahas mengenai si Bayo Lindo Puang Yesus. Bertemu dengan Yesus. Malam kedua, kita mempelajari si WhatsApp Puang Yesus. WhatsApp dengan Yesus. Dan kemarin, Evangelis Norman Tetelepta membahas mengenai mentaruk sola Puang Yesus. Hidup seperti Yesus. Sekarang ini, khususnya kita akan bahas mengenai melada lako Puang Yesus. Belajar dari Yesus. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Ya Maha Besar Allah Bapa yang di surga, terpujilah namamu. Kami anak-anakmu datang kepada hadirat-Mu yang maha suci, memohonkan kiranya Tuhan memberikan rahmat-Mu kepada kami melalui roh suci-Mu, membukakan hati kami, agar supaya kami dapat melihat bagaimana indahnya apa yang Kau telah sediakan pada kami. Kami mau belajar daripada-Mu, ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami roh-Mu, hikmat, akal budi dari surga, agar selama kami mempelajari daripada apa yang Kau telah suratkan pada kami boleh dibawa lebih dekat kepadamu, menyerahkan kehidupan kami kepadamu, dan berterima kasih oleh karena Engkau adalah Tuhan kami. Demi nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jadi, pada malam ini, kita akan sama-sama belajar. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, belajar dari mana? Yaitu belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, belajar apa yang diajarkan kepada kita supaya kita mengerti, ya, mengerti maksudnya, mengerti rencananya kepada kita. Ya, dan ya kalau saja kita berkesempatan mengunjungi tanah Israel, ya, kita harus terlebih dahulu singgah di Yerusalem. Lihat di peta sana ada kota Yerusalem. Ya, di sana ada Yerusalem. Kemudian dari Yerusalem dekat di situ ada satu tempat yang namanya Betani. Nah, kota ini terkenal oleh karena di sana ada kuburan daripada Lazarus. Dia ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan dia adalah saudara dari Marta dan juga Maria. Ya, mereka itu adalah saudara perempuan daripada Lazarus ini. Dan pada satu hari Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mereka. Alkitab berkata dalam Lukas 10 ayat 38-39, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Adalah seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di dalam Alkitab, di dalam Lukas 10 ayat 40 sampai 42, dia berkata di sana, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
Selanjutnya ayat itu berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku, ya Maria ini maksudnya, membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia datang membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, sangat penting bagi kita ya untuk belajar dari Yesus. Bagaimana ya belajar dari firman-Nya, dari Alkitab ini. Ya, kita belajar dari Alkitab ini. Ya, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi ya yang penting adalah apa? Ya bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu apabila kita mempelajari firman Tuhan ini tidak akan diambil daripada kita. Ya, yang tertulis dalam sini. Nah, kalau kita buka firman Tuhan ini di dalam buku Wahyu, ya di sana diceritakan bahwa suatu saat kelak ada satu penipuan yang sangat besar yang akan terjadi. Dan itu akan menjadi masalah besar sebelum Yesus datang kembali. Wahyu 12 ayat 9 mengatakan, dan naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, maksudnya ke bumi, ya dilemparkan ke bumi, ya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saya ingin agar Anda memperhatikan apa yang dikatakan di sana. Siapa yang menyesatkan seluruh dunia ini? Itu tidak lain daripada iblis atau setan. Jadi kita kembali ke Taman Eden. Di sana setan menipu Adam dan Hawa. Yesus menyebut dia sebagai bapa kebohongan. Kita tahu bahwa setan ingin menipu orang-orang yang tinggal di dunia ini, ya di dalam waktu yang dekat ini. Ya. Apa yang dia ingin lakukan adalah menjauhkan Bapak, Ibu, saudara-saudara kita ini semua dari Tuhan. Dia tidak suka kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi apabila dia bisa bawa kita untuk percaya hal-hal yang tidak benar, maka ia sudah menyimpangkan kita dari keselamatan firman Allah sendiri ini. Ya. Setan ingin memimpin kita ke arah yang Tuhan tidak inginkan kita ke sana. Dia ingin agar supaya kita percaya pada hal-hal yang tidak benar. Di dalam Yohanes 8, Yesus berkata, maka ayat 31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah pentingnya kita pelajari firman-Nya ini. Kita belajar dari Yesus ya agar supaya kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa menyelamatkan kita, yang mencegah kita daripada kebinasaan. Jadi kita bisa ingin untuk pastikan kita melihat dan mendengar hal ini dengan saksama. Jadi pada waktu Yesus berbicara dengan kebenaran, ya dia mengarahkan kita kepada kebenaran, bukan hanya memang benar, kebenaran intelek, kebenaran yang nyata secara empiris, dan juga dapat sesuatu yang dapat diamati, dan sesuatu yang fakta, tetapi juga kita harus ingat, ketika ada kebenaran, seperti di dalam fakta, angka yang kita bisa lihat, dan data-data, waktu, juga ada kebenaran yang baku. Ya, yang Yesus menggambarkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Itu adalah di dalam diri daripada oknum daripada Tuhan Yesus sendiri. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan adalah di sanalah tempat harapan dan keamanan kita. Ya. Kebenaran firman Tuhan membuat kita merdeka. Ya, Raja Daud juga mengatakan bahwa firman Allah baginya adalah sebagai apa? Sebagai pelita bagi kakinya. Ya, satu terang untuk jalannya. Dan Yesus juga berdoa kepada Bapaknya pada waktu dia berkata, sucikan mereka dengan kebenaran. Dan apa kebenaran itu? Firman-Mu itulah kebenaran. Ya, kebenaran itu penting. Ya, Anda tahu, setan sedang berperang dengan Tuhan. Ya, sejak di surga dulu sampai ke dunia ini. Berperang dengan firman Tuhan. Dan dia berperang dengan hukum-hukum, yaitu dasar, fondasi pemerintahan Allah.
Jadi apabila seorang ya membiarkan dirinya itu terbawa kepada satu tempat untuk menyingkirkan firman Tuhan ini, bimbing menyembuhkan orang banyak, ya memberikan kesukaan pada orang banyak. Saya diambil sedikit dari Alkitab. Kemudian saya melihat di dalam agama yang lain, misalnya Buddhisme, ada beberapa hal yang baik. Agama-agama lain, ada beberapa ajaran yang saya bisa kumpulkan supaya saya bisa kumpulkan semua kebenaran ini, dan itulah yang saya anut. Tapi apa yang sebenarnya terjadi apabila seorang melakukan hal ini? Ya, dia itu seakan mengambil otoritas bahwa dia itulah yang memiliki moral itu. Dialah yang mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Dan dialah yang mengetahui mana kebenaran, bagaimana itu akan membawanya kepada keselamatan. Nah, inilah bahayanya. Mereka itu akan keluar dari otoritas moral Tuhan. Ya, itulah yang diinginkan iblis. Nah, misalnya, kalau kita berpikir bahwa iblis itu adalah makhluk seperti ini, setan dia itu senang sekali, ya. Oleh karena apa? Oleh karena Paulus di dalam Alkitab mengatakan bahwa setan muncul sebagai malaikat terang, ya. Yang berarti dia itu berhasil dengan tipuannya apabila Anda berpikir bahwa setan itu adalah seperti ini, ya. Sebab selama beberapa ribu tahun dia sudah mengasah apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia berikan kepada manusia. Ya, dia mempunyai suara yang indah dan merdu. Ingat bahwa dulu di surga dia, ya, dan kalau apa yang dikatakannya itu kadang-kadang mudah sekali untuk dipercaya. Jika Anda berharap bahwa setan itu datang seperti seorang yang ada 3 angka di atas kepalanya, wah, itu salah besar, ya. Sebab dia itu sudah begitu hebatnya, ya, begitu lihainya, gitu. Oh ya, orang katakan sehingga sepertiga malaikat di surga dalam pemberontakan kepada Allah dia seret keluar dari surga. Jika setan, pikirkan ini coba. Jika setan bisa menipu sepertiga dari malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, lalu apakah kita ini lebih pintar daripada dia? Ya, sudah tentunya dia bisa menipu kita juga. Jadi dengan keterampilannya ini sudah diasahnya selama beberapa ribu tahun. Dan satu-satunya caranya, ya, Anda, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saya akan tetap aman apabila musuh kita berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan, menipu kita, ya, agar supaya kita ada caranya, ya, itu bagaimana? Agar supaya biarkan Kristus memiliki kita, ya, memiliki hati, pikiran kita, dan membiarkan Alkitab ini menjadi panduan kita, ya. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, jika sepertiga dari malaikat di surga dapat tertipu, apakah tidak mungkin penipuan itu tidak bisa datang ke gereja Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan? Penipuannya yang begitu besar itu, ya, apakah tidak mungkin dia bisa bawa ke banyak orang itu menjauh daripada Tuhan, gantinya mendekat? Ya, pada saat yang sama mereka berpikir bahwa mereka dituntun kepada jalan Tuhan. Nah, apakah mungkin bahwa setan dapat membawa penipuan ke dalam gereja yang dapat begitu meyakinkan bahwa mereka menghormati Tuhan, padahal pada saat yang sama mereka itu tidak menghormati Tuhan. Mereka itu sebetulnya jauh daripada Tuhan. Nah, pada saat ini sering disebut mengenai teori konspirasi. Teori konspirasi itu banyak orang meremehkan. Itu hanya teori konspirasi, hanya teori saja. Ya, sebab apa? Itu seakan-akan dibuatnya. Seakan-akan ada satu sengketa, apakah itu ada sesuatu cerita yang boleh dikatakan yang menarik, yang sensasi, yang banyak. Tetapi apakah mungkin ini, ya, adalah sesuatu yang benar yang ada di depan mata kita? Ya, dan tersembunyi daripada penglihatan kita yang jelas. Nah, misalnya di hukum keempat daripada Tuhan, kita sudah pelajari tadi malam oleh evangelis Teta Lepta, katakan, ya, di hukum keempat jelas dikatakan di sana, ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
Ya, kita telah temukan sama-sama. Ini Alkitab yang katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, kebanyakan orang boleh dikatakan mereka yang hanya tidak tahu sepenuhnya dan tidak menerima sepenuhnya apa yang disebutkan di dalam Alkitab. Ya, di sana dia kata-kata ini ya perlu kita tahu bahwa yang menulis ini adalah jari Tuhan sendiri. Ya, dia tuliskan itu di mana? Di batu, di loh batu, bukan di pasir. Ya. Ya, sehingga itu bukan di kertas yang bisa hilang, tidak, di dua loh batu. Ya, dan ini adalah satu perintah, satu hukum yang diberikan oleh Allah sendiri sebagai satu tanda yang kekal dan sebagai berkat untuk kita, untuk manusia, supaya itu menjadikan kebaikan secara fisik, secara emosi, dan juga kerohanian kita. Jadi, cobalah kita lihat dulu. Untuk apakah hukum keempat itu diberikan kepada manusia? Yang pertama ialah agar supaya Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu manusia itu butuh istirahat. Ya. Tadi Dr. Shirley Tan sudah menceritakan, sudah memberikan bahwa kita manusia ini perlu istirahat. Ya, kebanyakan orang di bumi ini terlalu sedikit istirahatnya. Ya, bukan hanya di dalam arti kata fisik, ya, tapi istirahat juga dari pekerjaan, ya, dari pekerjaan pikiran kita, beristirahat dari kesibukan sehari-hari, dari rutin yang kita hadapi sehari-hari. Sebab ini adalah kesempatan untuk berhenti sejenak. Tuhan tahu kita membutuhkannya. Kata Sabat itu sendiri berarti istirahat. Nah, malahan di bidang ilmiah, di bidang sains, telah menemukan bahwa tubuh kita mempunyai siklus 7 hari. Ya. Tadi sudah kita pelajari mengenai siklus harian, 24 jam. Tetapi kita mempunyai siklus 7 hari. Dan kita perlu menghormati siklus itu. Yang kedua, yaitu Tuhan tahu bahwa kita itu membutuhkan waktu untuk berhubungan satu dengan yang lain. Ya, diketemukan ya bahwa hal ini, yaitu relasi sosial, itu sangat penting. Ya. Oleh karena inilah adalah salah satu faktor yang utama untuk di dalam rentang hidup kita, memberikan kepada kita jaminan bahwa hidup kita ini akan penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, dan menambahkan rentang hidup kita juga apabila kita ini mempunyai saat di mana kita satu dengan yang lain mengadakan hubungan di dalam satu hubungan manusia, hubungan sosial. Ya, saat ini begitulah. Oleh karena masing-masing sudah begitu sibuk sehingga melupakan memerlukan waktu yang digunakan untuk satu dengan yang lain, berhubungan, bersilaturahmi. Tuhan juga menyediakan kita untuk berhubungan dengan satu dengan yang lain ini. Oleh karena apa? Oleh karena Dia juga ingin agar supaya kita ini saling mempengaruhi dan kita berhubungan dengan Tuhan. Ya. Mengambil waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita perlu berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Berdoa, membaca Alkitab. Ya. Tapi juga Tuhan dari satu minggu ini Tuhan ukir 24 jam. Kita perlu mengambil waktu, menyisihkan waktu dari tekanan hidup, tanggung jawab sehari-hari yang mendesak supaya kita ini beristirahat. Membuat waktu yang suci dan seakan-akan Tuhan katakan, mari kita saling berhubungan, saling bercengkerama, saling bersilaturahmi, agar supaya kita ini dalam hubungan kita dengan Dia secara batin, kita bisa dikuatkan secara kerohanian kita satu dengan yang lain. Dan yang berikut adalah, Sabat adalah waktu yang diasingkan, waktu yang bersama dengan Allah, sebab ini adalah merupakan satu memoriam, ya, satu peringatan, ya, dan kuasa daripada kuasa Allah menciptakan dunia ini, juga kuasa Allah menciptakan kita kembali untuk mengembalikan kita kepada gambarnya, kepada apa sebagaimana pada waktu Dia menjadikan kita. Contohnya, banyak kota ini ada peringatan atau memoriam dengan nama-nama orang, ya, kota yang mereka itu yang sudah mati berjasa untuk mereka, seperti ini, yang memorial daripada Iwo Jima di Arlington di Virginia, juga ada memoriam daripada mereka itu yang mati pada waktu
waktu serangan Pearl Harbor, yaitu ini adalah memorial kapal Arizona berada di bawah daripada bangunan itu. Dan juga di Jakarta ada peringatan mengenai lubang buaya, ya, bagaimana mereka itu yang pahlawan-pahlawan di lubang buaya yang sudah gugur oleh karena membela negara Indonesia. Jadi mereka itu perlu ada memoriamnya. Dan juga ada satu memoriam di Washington DC, yaitu daripada mereka yang gugur di waktu Perang Vietnam. Ini adalah merupakan peristiwa-peristiwa penting yang perlu diingat. Jadi Tuhan juga memberikan pada kita peringatan, ya, memoriam, ya, hari Sabat, hari ke-7 itu, ya, agar supaya kita mengingat siapa Tuhan itu, siapakah kita, dan apa yang Tuhan sudah lakukan 6.000 tahun yang lalu, dan apa yang Tuhan lakukan pada hari ini di dalam hati manusia. Itu akan memberitahu bahwa Tuhanlah pencipta kita dan juga pencipta kembali daripada kehidupan kita. Menciptakan kembali agar supaya kita kembali kepada petanya yang semula. Nah, inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Coba lihat, Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya, itulah pada di buku Kejadian dikatakan, dan nilai apa yang dimiliki sana, yaitu Tuhan memikirkan jauh sebelumnya. Dia sudah merancang untuk kita. Dia menciptakan kita menurut gambarnya sendiri. Kemudian ketika dosa masuk ke dalam dunia ini, ya, tapi di sana ada Sang Pencipta, dia dapat menjadikan kita satu manusia, makhluk yang baru. Sebab dia itu adalah pencipta ulang. Ya, menciptakan kembali. Ya, melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah gambar daripada putranya. Ketika kita melihat 10 hukum ini, kita melihat Sabat di jantung dari hukum Allah. Tadi malam sudah kita pelajari. Ya, di tengah-tengah daripada kedua keping batu ini ada hukum keempat. Ya, di sana adalah hukum Allah. Nah, ini penting sekali. Sebab ini adalah merupakan jantung daripada hukum ini, menyatakan karakter daripada Allah, menyatakan bagaimana Dia itu berkuasa. Jadi inilah pusat perhatian daripada yang menjadikan pusat perhatian daripada seluruh jagat raya ini. Ya, di sanalah ini inti daripada kekuasaan Allah ini. Nah, misalnya beberapa tahun yang lalu ini ada Jenderal Norman Schwarzkopf. Beliau ini adalah, ya, pemimpin panglima tertinggi daripada tentara Amerika Serikat di Irak. Apa yang dia lakukan pada waktu itu untuk mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu bahwa dia yang pertama sekali lakukan, yaitu dia pergi kepada pusat kendali daripada tentara Irak. Itu yang dilumpuhkan lebih dahulu, dan kemudian yang lainnya itu tinggal sepele saja. Sebab itulah, maka setan dia tahu bahwa kunci daripada kekuasaan Allah ini, pemerintahan Allah itu berada di dalam hukum keempat. Jadi kalau saja dia bisa lumpuhkan itu, maka kuasa kreatif Allah ini, ya, itu yang diserangnya itu pasti itu dia akan berhasil. Ya. Jadi coba kita lihat di Taman Eden itu Tuhan memberikan dua instansi, ya, dua institusi. Yang pertama adalah Sabat, dan yang keduanya itu adalah mengenai pernikahan. Dan kedua-duanya ini diserang oleh musuh kita ini. Ya, Keluaran 20 ayat 8-11 Tuhan berkata, Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Penting. Kita hidup dalam masyarakat di mana mayoritas orang yang mengaku setia kepada Allah, tetapi tidak mengakui atau menguduskan Sabat hari ke-7 itu. Nah, saat ini saya tidak meragukan ketulusan siapapun.
Banyak yang melakukan ibadah, pergi ke gereja, pergi ke tempat ibadah dengan hati yang tulus. Dan saya dalam hal ini saya tidak menguji keselamatan kepada siapapun juga, tidak menghakimi siapapun juga, ya, antara hubungan seorang dengan Tuhan, ya, tetapi atau keaslian cinta mereka kepada Tuhan, ya. Kita hanya melihat sini beberapa fakta saja. Ya, fakta nomor 1 yaitu Tuhan memberikan hari Sabat. Ini faktanya. Fakta nomor 2 bahwa kebanyakan orang hari ini dunia ini tidak mengkuduskan hari Sabat. Jadi tidak ada keraguan bahwa Tuhan memberikan kepada keluarga manusia, Dia tidak memberikan Sabat kepada orang Yahudi saja, tapi kepada seluruh manusia. Jadi pada saat Tuhan memberikan Sabat ini kepada manusia, pada saat itu Tuhan orang Yahudi masih belum ada. Ya, di Taman Eden itu masih belum ada orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu selama 2000 tahun itu sejak dunia ini dijadikan itu orang Yahudi tidak ada. Ya. Jadi umat Allah memelihara hari Sabat ketika itu mereka itu mengembara di padang belantara, ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi mereka berbakti pada hari Sabat di tanah perjanjian. Ya. Ketika Yesus berada di bumi, Dia juga mengingat hari Sabat dan mengkuduskannya. Dan kemudian setelah Yesus mati, bahwa mereka pengikut-pengikutnya, para pionir gereja juga pada awalnya mengingat dan menguduskan hari Sabat. Jadi hari Sabat itu selalu berjalan, selalu ada di dunia ini. Ya, hari yang ke-7 itu. Ya, dia bukan di Taman Eden masih belum ada orang Yahudi, tetapi kemudian 2000 tahun sesudah itu di padang belantara mereka sudah ada di sana. Di sana itu mereka mengkuduskan hari Sabat. Kemudian terus, ya, sampai kepada Tuhan Yesus sendiri pada waktu Dia berada di bumi, kemudian pengikut-pengikutnya, dan juga kepada pionir-pionir agama Kristen awal, dan mereka itu mengingat dan menguduskan hari Sabat. Nah, izinkan saya memberikan satu pertanyaan. Ya. Jika hari Sabat itu sudah dirubah, bukankah ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa sekali? Oleh karena sudah begitu beribu-ribu tahun dianut oleh orang banyak, tapi kemudian dirubah. Apakah itu merupakan sesuatu hal sejarah di dalam sejarah yang harus tercatat dimanapun? Tapi ini tidak pernah kita lihat itu. Ya, bayangkan, ini adalah hukum Tuhan dan harus dirubah. Misalnya, contoh, kalau di Amerika Serikat, undang-undang dasarnya itu mau dirubah satu kata saja, itu harus disetujui oleh 2/3 rakyat Amerika Serikat. Anda di rumah misalnya, ya, Anda mempunyai rumah dan halamannya, di sana ada batas pagarnya. Orang tidak bisa merubah, ya, 1-2 sentimeter daripada pagar itu tanpa mengalami konsekuensi yang besar. Ya, Anda tahu bahwa pada waktu Yesus berada di dunia ini, Dia dituduh sebagai perusak hari Sabat. Dia yang merusakkan, Dia pelanggar hari Sabat. Oleh karena apa? Oleh karena Dia itu menyembuhkan orang lain pada hari Sabat. Dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan kemudian di lain waktu juga, pada waktu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus berjalan di padang, ya, di ladang, oleh karena mereka lapar, mereka itu kemudian memetik seberapa gandum dan memakan gandum yang mentah di sana. Tentu saja ya, hal yang seperti ini pada mereka pikir itu adalah melanggar hari Sabat. Jadi pada waktu itu, pada waktu Yesus pun, hari Sabat itu masih tetap dikuduskan, dianut oleh orang banyak. Jadi, masalah yang terbesar, oleh karena pada saat itu orang-orang manusia, orang-orang Israel ini, mereka orang-orang Yahudi ini, mereka itu sudah membuat peraturannya itu begitu beratus-ratus peraturan mengenai bagaimana bagaimana menganut hari Sabat itu, bagaimana melakukan perkara-perkara itu, sehingga itu hari Sabat yang harusnya menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang
yang digemari, sesuatu yang dinikmati, tapi kemudian seakan-akan itu menjadi satu bala, satu kutuk, oleh karena begitu besarnya tindihan kekaman yang dibuat oleh orang-orang pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Ya, mereka itu salah sebetulnya menuduh Yesus, ya, dan mereka itu menuduh dia oleh karena mereka mikira bahwa dia itu melanggar hari Sabat. Ya. Coba Anda bayangkan, apabila ada sekelompok orang percaya di Yerusalem, ya, beberapa waktu kemudian setelah kematian Yesus, ya, mereka itu sudah pada saat itu mereka pikir, sudahlah, tidak usahlah kita kuduskan hari Sabat, tidak usah kita berbakti pada hari Sabat lah, ya. Ya, kalau saudara-saudara ingat bagaimana ketatnya peraturan hari Sabat pada waktu itu. Mereka apabila mereka berani untuk mengganti hari Sabat itu, peraturan hari Sabat menjadi peraturan untuk hari lain, ya, saya tahu pasti akan banyak terjadi pembunuhan pada waktu itu. Ya, tetapi ini tidak. Ya, tidak. Ya, Tuhan, sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah, umatnya pun tidak pernah mengubah hari Sabat kepada hari Minggu pada gereja, pada pengikut-pengikut Yesus yang awal ini. Jadi apabila itu dirubah, kita pasti akan tahu. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam Alkitab. Jika apakah kita harus perhatikan di dalam Alkitab ini, ya, apakah benar bahwa Sabat hari ke-7 itu sudah dirubah? Tentu akan tertulis di dalam Alkitab ini. Ya. Nah, apabila kita lihat di dalam Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa hari pertama dari minggu itu adalah hari Minggu. Ya. 8 kali hari Minggu itu disebut dalam Alkitab, dan 5 kali hanya disebutkan sepintas lalu saja. 3 kali hari Minggu itu disebutkan dengan informasi tambahannya. Dan coba kita lihat, ya. Kita mulai dengan Yohanes 20 ayat 19. Ini terjadi setelah Yesus mati di kayu salib. Ya. Dan Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Coba kita lihat, aneh, ya, mereka itu berkumpul, ya. Mereka berkumpul pada hari Minggu, memang benar hari pertama hari Minggu, ya. Kalau mereka katakan bahwa Sabat itu sudah dirubah, ya, ini seakan-akan kuncinya bahwa mereka itu bertemu pada hari Minggu, ya. Ya, Allah yang dikatakan oleh karena apa? Oleh karena mereka itu menghormati kebangkitan Yesus, ya. Ya, memang kebangkitan Yesus itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ya, sebab tanpa kebangkitan Yesus seakan-akan kita tidak mempunyai pengharapan untuk hidup ini. Ya, sebab itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, tanpa itu kita semua adalah orang yang paling malang, katanya. Kita tidak bisa diselamatkan tanpa kebangkitan. Benar-benar. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan oleh atas kematiannya dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Alkitab ini tidak katakan bahwa saat itu hukum Tuhan sudah dirubah atau oleh karena kebangkitannya. Ya. Para murid itu berkumpul pada waktu itu. Kenapa? Kita lihat dulu. Mereka berkumpul bersama. Apakah mereka berkumpul di sana itu menghormati kebangkitannya, ataukah sebab yang lain? Ingat, ya, waktu itu mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit daripada kematian. Mereka berkumpul karena apa? Di sana disebutkan, ya. Mereka itu disebutkan di sana, ya. Ya, berkumpul di dalam hal itu. Oleh karena apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Itu ayat itu katakan, lihat sana, di sana itu. Ya, tanda kuning itu. Ya, bukan mereka itu berbakti oleh karena hari hukum keempat itu sudah dirubah bahwa mereka harus berbakti pada hari Minggu, tapi mereka takut kepada orang Yahudi. Dan Yesus baru saja dipaku di kayu salib, dan sekarang para murid secara wajar, ya, berpikir bahwa orang-orang Yahudi juga sedang mengejar-ngejar mereka. Jadi mereka berkumpul di satu kamar di atas dengan ketakutan, dan saya bisa mengerti pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan hukum Allah yang sudah dirubah. Nah, pertanyaan umum lainnya muncul mengenai ada 1 Korintus di dalam 1 Korintus 16.
di mana dikatakan bahwa persembahan itu dikumpulkan di gereja pada hari Minggu. 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, nah ini, perhatikan, tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, ini latar belakangnya. Terjadi kelaparan di Yerusalem. Paulus telah memberitahu gereja di Galatia dan sekarang dia bertanya kepada orang Korintus. Jadi dia katakan kepada mereka, tolonglah orang-orang kudus yang sedang menderita di Yerusalem, ya. Tolonglah saudara-saudara kita di sana. Mereka sedang mengalami kesulitan, mereka membutuh bantuanmu. Ya, ayat 2 mengatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, ini Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di mana? Di gereja? Di sinagog? Bukan, di mana? Di rumah. Ya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, kebiasaan ini adalah apa yang disebut systematic benevolence, kedermawanan yang sistematis. Ya. Paulus tidak katakan kepada mereka untuk memberikan persembahan itu di gereja atau di sinagog. Tapi apa yang dia katakan, yaitu dengan jelas, ya, biarkan semua orang mengesampingkan sesuatu. Bahkan jika Anda ada di dalam terjemahan King James, dia katakan, simpanlah di tempat simpanan lain. Ya, tempat simpanan. Di sini dikatakan simpanlah di mana? Di rumah. Paulus berkata, sisihkanlah uang setiap minggu, ya. Pada hari Minggu itu taruhlah di mana? Di rumah, ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan koleksi atau yang dia dilakukan di gereja. Nah, di sini sekali lagi dia katakan sisihkan uang setiap minggu. Anda memiliki kesempatan untuk memeriksa. Ini maksudnya supaya kita melihat bagaimana keadaan situasi keuangan kita dan melihat bagaimana kita melakukannya itu sesuai dengan rencana kita, menyisihkan sebagian pendapatan kita, ya. Dan dia dikatakan oleh Paulus, saya akan kirim seorang di sana agar supaya persembahanmu itu nanti pada saat itu akan diambil dan dibawa ke Yerusalem. Jadi dan pada saat itu apabila Anda sudah siap, kami akan bawa ke Yerusalem agar supaya membantu saudara-saudara kita yang menderita. Nah, jadi cukup jelas di dalam 1 Korintus 16 ini bahwa Rasul Paulus tidak berbicara sama sekali tentang satu hari Sabat yang baru atau persembahan yang dilakukan di dalam gereja atau hal seperti itu. Sebenarnya kita membaca di dalam Kisah Rasul, di dalam buku Kisah Pasal Rasul pasal 18 ayat 4, ayat 1 dan 4. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus dan setiap hari Sabat. Nah, di sini Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi pada waktu di Korintus dia memelihara hari Sabat, yang di sini hari Sabat. Ya, bagaimana dia bisa berbicara mengenai dua hal? Bagaimana dia bisa katakan kepada orang lain, kamu itu berbakti pada hari Minggu, sedangkan dia sendiri itu pada di tempat yang sama dia berbicara di dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Apakah Anda berpikir bahwa sekarang dia harus mengatakan dan berkata, ambillah persembahan pada hari Minggu, ya? Dan di dalam 1 Korintus 16 ini kita bisa lihat bahwa Paulus sendiri, ya, ini ada perbedaannya. Yang satu itu dia berbicara mengenai mengumpulkan persembahan, dan di sini apa yang dia lakukan yaitu dia pergi beribadah. Jadi apapun perubahannya itu tidak bisa kita simpulkan dari ayat-ayat ini. Nah, coba kita lihat sekarang dalam Kisah pasal 20 ayat 7-9. Di ruang di atas di mana kami berkumpul dinyalakanlah banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, dia itu sudah mati. Nah, di sini coba lihat dulu ya. Di sini dikatakan ada banyak lampu. Rasul Paulus sedang berbicara.
Ya, tempat mereka berkumpul. Kalau ada banyak lampu itu artinya pada waktu malam. Nah, di sana ada seorang muda yang namanya Eutikus yang tertidur nyenyak dan kemudian tidur pulas, dan pada waktu Paulus berbicara dia jatuh dari tingkat ketiga dan kemudian diketemukan sudah mati. Ya, mungkin kita bisa ambil pelajaran sini ya, bahwa janganlah tertidur di gereja, atau bisa bilang sama saya kalau berkhotbah yaitu jangan sampai tengah malam ya, bisa juga. Tapi dalam kali ini Paulus pada dasarnya sedang dalam perjalanan untuk dia pergi ke Yerusalem. Dia tahu bahwa dia akan mati di sana nanti. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat bertemu dengan saudara-saudaranya ini lagi. Jadi dia memberikan mereka apa yang dia miliki dan berbicara. Dia berbicara pada hari Sabat itu sampai tengah malam. Dan di sanalah itu orang muda ini mendapat kecelakaan. Jadi ini sekarang kita tanya, kapan ini terjadi? Ya, tadi di ayat itu katakan ini pada hari pertama dari minggu, ya. Dan itulah hari Minggu yang kita sebutkan minggu sekarang ini. Sekarang kalau minggu itu ada bagian gelap, ada bagian terangnya. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana itu bisa terjadi. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Imamat 23 ayat 32, ya, menurut apa yang dikatakan Alkitab, hari itu mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi kamu harus merayakan Sabatmu. Sabat itu mulai dari matahari terbang sampai matahari terbenam. Jadi dalam satu hari ada bagian gelap, ada bagian terang. Ya, Markus 1 ayat 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam. Itulah satu hari itu mulai. Ya. Sabat itu berlangsung dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi Paulus sedang berbicara pada hari pertama dari minggu itu, yaitu pada bagian gelapnya, yaitu pada Sabat, kemudian sampai petangnya itu sudah hari Minggu itu. Dari kapan ini dia katakan dia berkhotbah satu malam, dan kemudian dia tidur dan makan, dan sekarang hari Minggu siang, dan kemudian pada saat itu dia itu berlayar. Ya, selama dia berjalan dulu sebelum berlayar selama sejauh 14 mil 21 km ke sebuah tempat yang namanya Assos. Jadi di sanalah dia kemudian naik kapal untuk bawanya ke tempat yang dia akan pergi sampai ke Yerusalem. Jadi apabila hari Minggu itu satu hari ibadah yang baru, Rasul Paulus itu tidak akan mungkin berjalan sebanyak 21 km itu. Sebab itu adalah hari kudus. Jadi, nah bagian ini tidak menunjukkan bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat yang baru. Tidak. Ya, tidak bisa kita ambil konklusi ini. Sebab ini menunjukkan dengan sangat bahwa hari Minggu bukanlah hari Sabat yang baru. Jadi, ketika datang ke hari Sabat, hari yang ketujuh, kita melihat bahwa di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan adanya perubahan. Tidak ada sebab itu dirubah. Sebab apa? Di dalam Maleakhi 3 ayat 6 katakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dan itu konsisten dengan apa? Itu tetap berlaku apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Maleakhi ini. Ya, akulah Tuhan, tidak berubah, ya. Ia ingin untuk dan tidak ada, dia itu tidak ingin untuk mengubahkan hari Sabat, ya, mengarahkan kita kepada sesuatu yang lain. Ya, Tuhan mau supaya kita ini tetap memelihara apa yang sudah dia mulaikan di Taman Eden, apa yang sudah dia tuliskan dengan jari tangannya di Bukit Sinai, ya, agar supaya kita itu mengenal dia, mengingat dia sebagai pencipta. Dia juga mengingat dia sebagai pencipta kembali kepada kita ini yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan agar supaya kita itu kembali kepada gambarannya sebagaimana kita ini diciptakan pada awalnya. Dan di akhir-akhir sejarah dunia ini kita akan dia ingin agar supaya dia itu tetap menyembah dia sebagai pencipta. Sebab Wahyu 14 ayat 7 itu, ya, bagian dari pesan Injil yang terakhir untuk diberitakan ke seluruh dunia ini, ya, bagian Injil yang kekal. Firman itu berkata, ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Jadi di dalam memelihara hari Sabat yang sama, Yesus pelihara itu, kita pun menghormati dia,
Dia yang telah mati bagi kita di kayu salib. Dia yang mengenakan mahkota duri. Kita menghormati yang ada di surga sekarang ini dan menjadi perantara bagi kita dengan Allah. Ya, saya telah bertemu dengan orang-orang yang mereka itu hatinya jujur. Mereka membaca Alkitab. Mereka tahu bahwa Tuhan memberkati hari Sabat, mengkuduskannya, dan beristirahat pada hari itu. Mereka tahu itu baik untuk kesehatan, baik untuk hubungan kita satu dengan yang lain, baik untuk hubungan kita dengan Tuhan dan dengan keluarga sendiri. Tetapi banyak orang bingung. Mereka bingung karena terlepas dari apa yang mereka baca di Alkitab. Mereka melihat orang-orang banyak beribadah pada hari yang lain. Ya, tantangan yang besar mereka hadapi. Tekanan dari teman-teman, dari keluarga. Ya, dia nggak katakan saya mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi bagaimana anggota keluarga saya ini? Ya, bagaimana pendeta saya mengatakan ini? Mereka katakan satu yang lain berbeda dengan apa yang disebut dalam Alkitab. Ya, tetapi ya kita harus mengerti. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita ingin supaya berhati-hati. Ya, karena kita tanpa kita menyadarinya, Tuhan itu bukan Tuhan kita. Apabila kita sudah menyimpang daripada apa yang digariskannya, ya, apabila kita membiarkan pendapat orang lain, yaitu mengambil tempat daripada firman Tuhan ini, ya kita harus berhati-hati. Coba kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 16, ya, siapa? Yesus ini datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini setelah, sudahnya itu setelah Yesus mati, para pengikut-pengikutnya memelihara hari Sabat. Dia mengatakan dengan jelas dalam Matius 24, bahwa berkat hari Sabat ini akan tetap penting dan masih tersedia bagi keluarga manusia selama beberapa dekade sesudah dia mati. Dia katakan, ya dia pergi ke beribadah pada hari Sabat. Kemudian dia katakan juga setelah dia mati nanti, Matius 24 ayat 20, berdoalah supaya kamu meledikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi tetaplah, ya kuduskanlah hari Sabat itu. Ingat, nanti pada waktu saya sudah pergi ke surga, kamu harus teruskan itu. Ya, apa yang terjadi? Dia itu ramalkan mengenai kehancuran kota Yerusalem 40 tahun setelah dia meninggal. Dia jelaskan bahwa Sabat akan tetap dihormati pada waktu itu. Juga di dalam buku Wahyu, ya, buku Wahyu Yohanes menulis, aku ada di dalam roh pada hari Tuhan. Hari apa itu? Dikatakan 2 kali dalam Injil bahwa Yesus Tuhan atas hari Sabat. Jadi kita melihat bukti, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa satu hari itu bukanlah hari yang lain, tidak sama. Hari Sabat itu tidak sama dengan hari yang lain. Maka hari Tuhan di waktu yang di dalam Wahyu ini adalah hari Sabat, hari yang ke-7. Dan Alkitab menjelaskan bahwa para murid-murid Tuhan tidak pernah bermimpi, berencana untuk mengubah hari suci Allah ini. Kisah 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, Anda mungkin bertanya, apa yang membuat ini begitu penting? Yang membuat di dalam karena hal itu karena hal itu begitu penting bagi Yesus, ya. Dia yang menciptakannya, dia yang menganutnya, dia memberikan contoh, melakukannya, mujizatnya yang dia melakukan mujizat supaya menjaga hari Sabat itu. Jadi pada waktu orang Israel mengembara di padang belantara, ya pada waktu mana itu turun dari surga setiap hari kecuali pada hari Sabat. Jadi setiap minggu selama 40 tahun mujizat menunjukkan pada hari yang mana pada hari Sabat itu tidak turun. Jadi apabila Anda pernah tergoda untuk mengatakan, oh rasanya bagi saya seperti satu hari itu sama dengan hari lain. Pokoknya yang penting ini saya beristirahat. Perlu ada relaksasi untuk saya pada hari itu. Ya, berhenti, tapi berhentilah. Perhatikan apa firman Tuhan. Jika itu penting bagi Yesus, itu juga haruslah penting bagi kita. So, itu kita akan kehilangan berkat apabila kita tidak mentaatinya. Ya. Apabila kita ini apabila ini kita pikirkan demikian, maka pengalaman kita ini sedang dihadang, ya. Kita ini sedang ditutup, jalan kita, pikiran kita tertutup, terutama apabila kita melihat dunia Kristen yang sudah menjauh dari hari Sabat.
Tapi pertanyaannya yang pentingnya itu harus kita tanyakan. Siapakah yang menciptakan kita ini? Siapakah yang telah mati menyelamatkan kita? Siapa yang telah yang menebus Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya? Siapa dia? Ya, siapa yang menderita untuk kita dan bangkit untuk kita? Ya, itu tidak lain daripada Yesus Kristus. Kita harus belajar dari dia. Kita harus mengikuti dia. Menempatkan Yesus di atas segalanya. Dia yang pertama, dia yang terdahulu. Ya, sebab kata-katanya inilah yang benar. Kata-kata inilah yang kita anut. Apakah ada sesuatu yang tidak ingin kita serahkan kepada Yesus? Ya, tidak ada. Apakah tidak ada sesuatu yang kita bisa kita tahankan daripada Yesus apabila dia minta daripada kita? Kita perlu serahkan kepadanya. Ya, kadang-kadang ya tidak mudah untuk melihat sesuatu oleh karena mungkin tradisi, oleh karena orang tua, sanak saudara kita, guru kita, para pendeta kita, ya, yang sudah turun temurun kita lakukan berbakti pada hari yang sama. Ya, apa kita lihat orang lain itu beribadah pada hari itu, dan saya merasa ya saya akan kesepian sendirian, ya, akan terpencil apabila kita tidak lakukan itu. Ingat dalam definisi Alkitab, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Nah, apa iman itu? Iman adalah melihat apa yang Alkitab katakan dan kemudian mengharapkan dan melaksanakan apa yang dikatakannya untuk dilakukan. Belajar dari Yesus sendiri. Karena dikatakan demikian, saya akan membuat itu. Iman adalah menurut Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya. Jadi, misalnya sini, ingat, ya, perwira ini, ya, pelayannya sakit. Dia berkata kepada Yesus, oh jangan datang, tidak usah datang ke rumah saya. Yesus katakan saya akan pergi ke rumah. Tidak usah, tapi saya katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu pasti akan sembuh. Ya, inilah percaya iman, ya keyakinan yang teguh. Ya, Yesus berkata orang ini memiliki iman. Ya, tapi Ibu Yesus misalnya ini di dalam satu peristiwa yang lain, ya, pada waktu di dalam satu pesta pernikahan air anggurnya habis, tapi Ibu Yesus kata kepada pelayan-pelayan, apa yang dia katakan padamu buatlah itu. Ya, ini yang dikatakan oleh Maria kepadanya. Ya, ini kita bisa mengambil bimbingan dan arahkan dari Tuhan, ya. Kita berada di jalur yang benar apabila kita ini menurut Dia, menurut perintahnya, apabila kita mengikuti teladannya. Dan sebab itulah saran yang berharga. Dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala firman-Mu. Sebab orang Kristen itu hidup dengan firman Tuhan. Yesuslah yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, ini katanya, kamu akan menuruti segala firman-Ku. Itu pentingnya iman. Di dalam Wahyu 14:12 juga sekali lagi Yesus berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti firman Allah dan iman kepada Yesus. Yosua 24 ayat 15, inilah yang harus kita lakukan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, saya tidak ingin kita berpikir bahwa ini adalah satu masalah yang kecil saja. Ya, ini masalah iman dalam Kristus ini adalah masalah hormat kepada Allah. Penyerahan diri kita kepada Allah, menerima berkat-berkat yang disediakan kepada kita. Ingatlah, sama seperti Maria itu, kita mau melada lako puang Yesus, belajar dari Yesus dan mengikuti contoh yang Dia berikan seperti apa yang Alkitab katakan. Lukas 4 ayat 16, ini yang Dia lakukan. Iya, Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Seperti kebiasaannya. Yesus itu tidak pernah beribadah pada hari lain. Pada hari Sabat Dia berbakti di rumah ibadat, di gereja, di sinagog pada hari Sabat. Jadi pertanyaannya, bakal saudara, Bapak, Ibu mau memiliki iman kepada Yesus malam ini? Mau mengikuti contoh yang diberikannya, berbakti pada hari Sabat, hari yang dikuduskan Allah, dan menginginkan agar supaya kita menuruti kehendaknya, mengizinkan agar supaya Dia melaksanakan kehendaknya di dalam hidup kita ini. Jadi malam ini, saya ingin untuk berdoa untuk semua Bapak, Ibu, pirsawan, di mana saja Anda berada. Ya.
Siapa yang sudah mengambil keputusan atau yang mau mengambil keputusan untuk menerima kehendak Tuhan di dalam menjadikan hari Sabat ini satu hari kesukaan, mau berbakti seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mau berbakti oleh sebagaimana apa yang oleh para rasulnya dan banyak orang-orang Kristen lainnya berbakti pada hari Sabat. Bolehkah saya minta agar supaya Bapak, Ibu, saudara-saudara semua berdiri di tempat masing-masing, di rumah, di gereja, di mana saja Anda berada. Ya, sebab Tuhan sangat senang melihat umat-Nya yang setia mengikuti teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Iya. Amin, saudara. Amin. Bapak, Ibu yang sudah berdiri di tempat, yang setia mengikuti teladan yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Ya, saya ingin untuk berdoa kepada kita, agar supaya Tuhan memberikan kuasa-Nya, menguatkan iman kita di dalam penurutan kepada-Nya. Dan oleh karena itu, marilah, apabila kita sudah mengambil keputusan demikian, Bapak, Ibu, dan semua yang sudah berdiri di tempat, marilah kita berdoa bersama-sama. Maha besar Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sudah belajar dari Yesus, belajar dari firman-Mu, mengikuti teladan-Mu. Tuhan, kami sudah mengambil keputusan, kami mau agar supaya kami berbakti kepada hari yang Engkau telah gariskan sejak di Taman Eden, yaitu pada hari Sabat Tuhan yang suci itu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kekuatan kepada masing-masing kami, supaya keputusan ini boleh tetap berada di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami yakin bahwa Engkau sanggup untuk memberikan kekuatan pada kami. Engkau sanggup untuk menunjukkan jalan kebenaran itu, sebab kami ingin untuk bertemu dengan Tuhan, ya Tuhan Yesus. Apabila Engkau datang nanti, kami ingin untuk bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena Engkau begitu mengasihi kami, sudah mengorbankan diri-Mu bagi kami, dan kami ingin agar supaya kami dapat bersama-sama di dalam kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Tuhan, biarlah ini boleh cepat terjadi. Biarlah kiranya nama-Mu boleh dipermuliakan. Biarlah kiranya ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya ini, dan berterima kasih oleh karena Engkau telah menjawab doa kami. Berterima kasih oleh karena Engkau telah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Demi